Dalam video ini, saya mengomentari potongan video yang akan kita lihat. Video itu adalah potongan video percakapan antara Denny Sumargo atau Densu dengan pesulap merah. Sebenarnya, sudah ada beberapa video tanggapan dari para YouTuber yang mengkritik keras atas pernyataan Densu yang dianggap salah dalam upaya menjelaskan iman Kristiani. Namun dalam hal ini saya tidak akan memberikan komentar yang memojokkan Densu, tapi saya mencoba memahami yang coba dia ungkapkan secara verbal apa yang ada dalam benaknya. Ada 2 poin dalam video itu yang akan saya komentari, yaitu 1. Analogi Trinitas yang ditunjukkan dengan sebuah botol berisi air. 2. Mengenai pernyataan Densu bahwa kita tidak bisa hanya percaya saja kepada Yesus tanpa kemudian mengikutinya. Baik, kita mulai saja dari poin 1. Oke. Karena di Kristen pun gue tidak pernah menemukan Tuhan itu 3 akhirnya. Iya, 1 ya? 1. Iya. Gue kasih analoginya ya. Punten, lu ada sesuatu ya? Apa? Apa ya? Jenglot apaan? Jangan jenglot ya. Nggak bagus untuk perumpamaan ya. Apa? Oke, ini aja. Ini alat lu ya. Ini. Oke, jangan ini. Ini agak sulit. Ini. Kurang gede dia. Ini. Ini aja kali ya. Iya, colokan. Ini nggak bisa gue belah-belah lagi. Coba gue ambil. Oh ini. Minum. Iya. A few moments later. Ini ceritanya begini ya. Kalau konsepnya itu ya. Jadi kan kalau di Kristen itu yang gue temukan, mohon maaf ya untuk yang umat Kristen, ini menurut Denny aja. Iya, ini dari apa yang Bang Denny pelajari sendiri. Kalau kita lihat botol ini ya, kalau lihat dari sisi situ, aku lihat dari sisi sini toh ya, berapa jumlahnya? 1. Kita lihat dari belakang? 1 juga. Dari depan? 1. Oke. Kalau saya lepas, dia jadi berapa? 1 tetap. Oke. Ada berapa benda sekarang? 2. Cakep. Iya. Oke? Kalau saya tuang ini ke sini, ya kan? Anggaplah saya tuang. Iya. Jadi ada berapa benda di tangan 3 benda. saya? Ada 3 benda. Saya masukkan dia. Saya masukkan. Saya tutup. Ada berapa? 1. Jadi dari satu source, maka hadirlah kehidupan itu. Saya bisa memahami apa yang Densu tunjukkan ini dengan tidak menghakiminya, dengan alasan 1. Densu berbicara bukan dalam kapasitas seorang teolog. 2. Densu tidak sedang bicara dalam vlog katekese. 3. Lawan bicara Densu, yaitu pesulap merah, bukanlah seorang yang ingin mendalami doktrin Trinitas. 4. Itu adalah pendapat pribadi Densu, dan Densu tidak sedang mewakili gereja apapun. Dan saya yakin apa yang ada dalam benaknya tidak sesederhana seperti yang coba dia ungkapkan dalam analoginya, karena Trinitas tidak dapat digambarkan dengan apapun yang ada di dalam alam semesta ini. Dan jika ada orang Kristen yang masih juga belum memahami Trinitas, jangan khawatir, karena suatu saat Anda akan memahami dengan apa yang Anda imani ini. Karena itu perlu proses yang tidak sederhana. Sekarang kita lihat postingan video yang kedua. Itu katanya kalau masuk Kristen, iya kan, masuk Kristen, kau meyakini Yesus sebagai Tuhan, kau masuk surga. Itu dogma, nonsen. Oh gitu. Tidak ada. Lu masuk Kristen, lu lihat Yesus sebagai jalan kebenaran dan hidup, lu ikutin jalannya, lu perbaharui diri lu masih punya 50-50 kesempatan untuk masuk surga. Itu tergantung juga dari Yesus. Saya bisa mengerti dengan apa yang dipahami Densu. Karena Allah telah memberi gambaran dalam perjanjian lama, yaitu ketika Allah melalui Musa membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir menuju tanah terjanji. Pada kenyataannya, setelah bangsa Israel terbebas dan keluar dari Mesir, tidak langsung berada di tanah terjanji, bukan? Namun harus menjalani dulu perjalanan di padang gurun selama 40 tahun dengan segala macam problema dan juga ketentuan-ketentuan dari Allah yang harus ditaati untuk memurnikan mereka agar sampai ke tanah terjanji. Dan pada akhirnya, perjalanan yang panjang dan dramatis itu terbayar
setelah mereka sampai dan menerima tanah yang dijanjikan Allah. Gambaran secara jasmani itu dipenuhi secara rohani dalam perjanjian baru, yaitu 1. Perbudakan di Mesir adalah gambaran jasmani dari perbudakan dalam dosa dan kematian kekal. 2. Darah anak domba yang melewatkan bangsa Israel dari kematian adalah gambaran jasmani dari darah anak domba Allah yang membebaskan kita dari kematian kekal. 3. 40 tahun di padang gurun adalah gambaran dari satu generasi kehidupan manusia. Jadi, ketika kita menerima Yesus dan dibaptis, kita telah terlepas dari perbudakan dosa dan kematian kekal. Namun setelah itu, kita masih menjalani kehidupan ini yang memungkinkan kita berbuat dosa. Namun seperti halnya Allah memberikan ketentuan-ketentuan bagi bangsa Israel dalam perjanjian lama, yaitu bagaimana caranya agar kembali menjadi layak di hadapan Allah setelah berbuat dosa, yaitu dengan mengaku dosa, maka dalam perjanjian baru, Allah juga memberikan sarana bagi pengikut Kristus agar kembali murni dari dosa seperti yang diajarkan oleh Rasul-Nya, yaitu yang tercatat dalam surat pertama Yohanes bab 1 ayat 8-10. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Ada orang berpendapat, jika kita menerima Kristus dan dibaptis, langsung masuk surga. Pendapat ini tidak salah, yaitu jika seseorang setelah menerima Kristus dan dibaptis langsung meninggal, sebab dia tidak pernah berbuat dosa lagi. Seperti Dismas, penjahat yang disalib sebelah kanan Yesus. Setelah dia percaya dan berharap kepada Yesus setelah mengalami baptisan darah, dia telah murni dari dosa. Maka ketika dia meninggal, hari itu juga dia berada di Firdaus, sebab dia tidak berbuat dosa lagi, dan Tuhan Yesus berkenan menerimanya. Namun bagi kita yang percaya dan berharap kepada Yesus, selama kita masih di padang gurun, masih menjalani hidup ini, kita harus mengikuti dan taat pada semua yang dikatakan Yesus melalui para rasul-Nya, agar kita selalu siap sedia saat harus kembali kepada Bapa. Demikian video singkat dari saya, semoga bisa bermanfaat. Salam damai Kristus bagi Anda semua, dan juga bagi Bang Densu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Cuman gue ngomongnya gitu ya, betul itu ya. Mohon maaf ya. Saya reinkarnasi Tata Janeta ya.